Oke, jadi setelah kita mengerti tentang Six Sigma tadi, sekarang kita melakukan aplikasi atau pengaplikasian dari Sigma tadi ya ke internal quality control atau kita biasa sebut dengan internal quality control planning tool. Jadi setiap parameter itu sebaiknya untuk aturan WSCAT yang diterapkan itu berdasarkan dari sigmanya masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas yaitu untuk QC yang kita gunakan. QC yang kita gunakan minimal adalah dua level ya. Jadi kita harus menggunakan kalau mau melakukan penerapan planning tool by Sigma ini, kita bisa gunakan QC itu minimal dua atau tiga level. Untuk penerapannya ini, jadi semakin tinggi nilai sigma yang didapat, semakin efisien pemeriksaan laboratorium kita. Jadi kalau misalkan kita menggunakan parameternya itu tiga level, kita gunakan yang sebelah kiri. Kalau misalkan hanya dua level, kita gunakan yang sebelah kanan ini ya. Nah, jadi data QC kita itu kalau misalkan sudah 1 bulan, kita kalkulasikan. Misalkan hasil sigmanya adalah tiga ya, tiga. Jadi aturan yang kita gunakan adalah semua ini. Tapi kalau misalkan aturan yang kita gunakan, hasil sigma kita adalah 5, berarti aturan yang kita gunakan hanya ini. Ya. Nah, untuk penerapannya lagi, berapa banyak QC yang digunakan dan juga eh, banyak replikasi, itu ada di sini. Jadi dalam 1 hari, misalkan kita hasil sigmanya 5, dalam 1 bulan itu hasil sigmanya 5, nah kita untuk QC bulan ke depannya itu menggunakan banyak QC-nya, dua level, dan hanya 1 kali dijalankan. Sedangkan kalau misalkan kita hasil sigmanya jelek, nah itu kita bisa jalankan 2 QC dengan 4 kali replikasi. Ya, gitu. Nah, sebagai contoh, kita langsung saja ke contoh ya. Ini ada contoh perhitungan dengan sigma 3 level dan 2 level. Untuk 3 level kita gunakan leukosit, 2 level kita gunakan HCT. Untuk yang 3 level, kita lihat nilai sigma dari leukosit adalah 2,01 yang artinya poor, level 2-nya world class quality, level 3-nya 5,59 excellent. Jadi untuk yang level 1 yang digunakan adalah semua semua rules-nya digunakan ya dengan eh, banyaknya QC itu sebanyak 3 level dan 1 hari itu jalan 2 kali dalam 3 shift harus jalan 2 kali QC ya. Jadi kita butuh 6 data. Sedangkan kalau yang level 2 udah world class quality, jadi dia cuma satu ya, rules basket rules yang dipakai. Kalau yang level 3 itu tiga jenis basket rulesnya ya. Dengan eh, level yang digunakan sebanyak 3, terus replikasinya hanya 1 kali dalam 1 hari. Nah, untuk kesimpulan yang digunakan dari 3 hasil ini, itu kita gunakan yang paling jelek hasil performa sigmanya. Nah, dalam hal ini adalah poor. Jadi kita gunakan poor ya untuk regulasi dari Weskatul kita ke depannya. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan ini yang contoh untuk 2 level. Untuk level HCT tadi, hasil QC-nya excellent dan world class quality ya. Jadi yang kita gunakan adalah 13S, 22S untuk aturannya 4S dan yang world class quality hanya 13S saja. Untuk pengulangan hanya 1 kali dalam sehari. Nah, untuk kesimpulannya tetap kita gunakan hasil yang uh, the lowest sigma performance atau istilahnya performa yang paling jelek ya kita gunakan. Jadi ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat.